Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para calon pengantin yang pastinya sedang berbahagia. Di sini kita akan berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi, karena kesehatan reproduksi merupakan salah satu hal yang pastinya akan menunjang dari keharmonisan dari berkeluarga. Oke. Nah, apa sih kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan juga sosial daripada seseorang. Jadi sehat bukan hanya dari tubuhnya saja, tetapi juga dari mental dan juga dari sosialnya, di mana dia tidak memiliki penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi dari reproduksi tersebut. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu bagaimana dari kesehatan reproduksi laki-laki dan juga perempuan. Yang pertama kita bahas adalah mengenai kesehatan reproduksi perempuan. Jadi ini adalah salah satu gambar dari kesehatan reproduksi perempuan. Ini adalah reproduksi pada bagian bawah perempuan, yaitu ada untuk lubang kencing, kemudian ada lubang vagina dan juga lubang anus. Dimana untuk melahirkan kita pasti nanti keluarnya dari lubang vagina yang sebelah sini. Oke. Kemudian adalah dari organ reproduksi laki-laki, di mana kalau dari laki-laki dia hanya memiliki satu saluran untuk saluran kencing dan juga saluran sperma. Oleh sebab itu mengapa dari laki-laki mudah terkena dari infeksi saluran kencing, karena dia hanya memiliki satu saluran, yaitu saluran kencing dan juga saluran sperma. Selanjutnya adalah persiapan dari pernikahan. Yang pertama adalah persiapan dari fisik. Yang dilakukan adalah yang pertama bisa pemeriksaan TTV. TTV itu adalah tanda-tanda vital yang biasanya kita lakukan di fasilitas kesehatan. Bisa datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan untuk pranikah, yaitu seperti pemeriksaan suhu nadi, frekuensi, tekanan darah. Kemudian juga ada pemeriksaan status gizi. Ini biasanya dilakukan pada pihak perempuan untuk mengetahui status gizi dari perempuan tersebut. Biasanya ada berat badan, tinggi badan, lila. Lila ini adalah lingkar lengan atas yang diukur untuk mengetahui status gizi. Dia kekurangan energi kronis atau tidak, yang nantinya berhubungan dengan kehamilan. Kemudian ada tanda-tanda anemia yang bisa diperiksa melalui pemeriksaan darah rutin, yaitu adalah hemoglobin. Jadi kalau pemeriksaan darah untuk perempuan itu ada pemeriksaan yang dilakukan seperti hemoglobin yang untuk mengetahui dia anemia atau tidak. Kemudian planotes yang biasanya untuk mengetes kehamilan. Kemudian ada penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, dan juga ada hepatitis. Kemudian ada pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan gula darah. Ini adalah untuk pemeriksaan untuk yang perempuan. Nah, untuk pemeriksaan yang laki-laki, kami sarankan juga untuk melakukan pemeriksaan laborat seperti pemeriksaan HIV, sifilis, dan juga hepatitis, hingga diharapkan bahwa kedua mempelai ini memang benar-benar sehat secara fisik dan juga secara mental. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk mengisi link Kescatin. Nah, ini bisa di-download di aplikasi Play Store dengan nama Kescatin. Nah, nanti aplikasinya berwarna kuning. Untuk para calon pengantin bisa mendownload langsung, kemudian mengisi screen yang layak hamil. Nah, di situ nanti kita bisa lihat ada kesimpulannya, layak hamil atau tidak layak hamil. Kalau tidak layak hamil mungkin ada penyebabnya, mungkin berat badannya kurang, atau anemia, atau gizinya kurang, atau ada penyakit infeksi menular seksual. Nah, ketika ada kesimpulan seperti itu, bisa berdiskusi atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang berkompeten. Nah, bagaimana persiapan gizi dari para calon pengantin, yaitu mengkonsumsi makanan yang seimbang, kemudian mengkonsumsi tablet darah untuk yang anemia. Kalau yang HB-nya kurang, HB normal adalah minimal 12. Nah, kalau yang HB-nya kurang maka disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian yang HB-nya sudah cukup bagaimana? Yang sudah cukup bisa menggunakan asam folat. Asam folat nantinya untuk persiapan dari persalinan. Bisa didapatkan di fasilitas kesehatan atau dibeli di apotek yang menyediakan. Kemudian calon pengantin harus sudah diimunisasi TT. Itulah kenapa para calon pengantin perempuan harus periksa kesehatan ke fasilitas kesehatan, karena di sana juga menyediakan ada imunisasi tetanus toksoid yang bisa digunakan untuk persiapan saat nanti bersalin.
Kemudian ini untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus. Nah, sehingga memiliki kekebalan seumur hidup untuk ibu dan bayi yang dikandungnya nanti. Kemudian, pastinya ketika kita berbicara mengenai pernikahan, kita juga harus berbicara mengenai kehamilan, persalinan, dan nifas. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kita menikah, kita pasti akan bereproduksi nantinya. Nah, kalau misalkan kehamilan yang ideal itu adalah kehamilan yang direncanakan. Dia harus direncanakan, pastinya diinginkan dan harus dijaga. Nah, apabila kehamilan tidak diinginkan seperti apa? Yaitu seperti hubungan seks yang pranikah. Kemudian saat KB menggunakan kontrasepsi ternyata gagal. Atau unmet need, yaitu wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi dia tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, ini adalah proses kehamilan. Pada dasarnya proses kehamilan itu adalah proses terjadi karena pertemuan dari sel telur dan juga sperma. Jadi sperma akan masuk lewat sini, kemudian sel telur dihasilkan oleh indung telur. Nah, dari sel telur dan juga sperma maka akan terjadi kehamilan yang nantinya janin tersebut akan berkembang di dalam rahim. Ini adalah rahim, di mana janin tersebut nanti akan berkembang di dalam rahim dan bisa keluar dari lubang vagina tadi yang gambarnya sudah di awal. Tanda-tanda kehamilan apa? Biasanya adalah tidak menstruasi sebagaimana biasanya. Jadi biasanya menstruasi tiap bulan atau sesuai dengan siklusnya, tetapi ternyata tiba-tiba tidak menstruasi dan sudah melakukan hubungan seksual. Nah, itu harus waspada. Oh, mungkin saya hamil. Kemudian tiba-tiba rasa mual, muntah-muntah atau pusing. Nah, ini yang bisa dicek tadi, yaitu tes kehamilan positif. Bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk mengeceknya, atau sebelum itu bisa cek sendiri dengan membeli alatnya di apotek juga bisa. Kemudian kepada kehamilannya lebih besar, ternyata ada suara lain di dalam perutnya. Nah, itu adalah suara detak jantung janinnya, yaitu sudah dipastikan bahwa dia hamil. Kemudian perut membesar dan dirasakan gerakan janin. Nah, ini adalah pemeriksaan untuk ibu hamil. Jika nanti ibu-ibu, kakak-kakak, saudara-saudara semua dinyatakan hamil, maka ini yang perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan hamil minimal trimester 1 2 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 2 kali. Jadi jangan sampai tidak periksa sama sekali, karena pada saat pemeriksaan kita bisa mengkaji apakah kondisi janin, kondisi bayinya itu normal atau tidak. Kemudian apakah ibu membutuhkan terapi lanjutan seperti mungkin HB-nya kurang, atau ibu anemia, atau ada kelainan-kelainan yang lain, itu bisa dilihat saat kita melakukan pemeriksaan rutin. Oke. Kemudian ada pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan tekanan darah, kemudian bengkak lengan atas, kemudian pemeriksaan dari tinggi rahimnya, kemudian denyut jantung janinnya, kemudian dikaji lagi mengenai vaksin tetanus yang tadi, karena vaksin tetanus itu diberikan harusnya 5 kali untuk perlindungan seumur hidup. Kan kalau misalkan pertama kali suntik TT1 pada saat catin, kemudian 1 bulan lagi TT2, nah itu ada jangka waktunya masing-masing. Oke, kemudian ini kehamilan dan persalinan yang beresiko, yaitu ada 4 terlalu. Yang pertama terlalu muda usianya, yaitu kurang dari 20 tahun. Kemudian terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Kemudian terlalu sering melahirkan atau terlalu dekat jarak melahirkan. Jadi jarak yang ideal adalah minimal 2 tahun. Kemudian ini 3 terlambat. Terlambat mengenai tanda bahaya. Kemudian terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan penanganan. Karena apa? Karena ibunya tidak pernah periksa, itu bisa jadi. Jadi memang selama hamil diharapkan bahwa ibu hamil wajib periksa.